Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu ada lagi begini. Siapakah aku ini Tuhan, menjadi biji mata. Tahu biji mata? Manapun kamu pergi, apapun yang kamu perbuat, Tuhan memperhatikan. Kalau kamu berharga di mata Tuhan, maka hargailah hidup. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus menghargai hidup? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita lihat di ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendiam dan pendendam. Bapak Ibu, surat Mazmur ini, kitab Mazmur ini dituliskan, nyanyian ini dituliskan oleh Daud. Dan Bapak Ibu tahu, Daud ini saya sudah ulang-ulang bercerita bahwa dia adalah dia adalah orang raja. Bahwa Daud ini adalah raja yang dulu bukan raja. Dia mengasihi Tuhan karena begini Bapak Ibu, perjalanan hidupnya mengalahkan Goliat, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa, itu bukan karena kemampuannya. Yang paling jelas dikatakan ketika dia berhadapan dengan Goliat yang begitu besar dan tinggi dan begitu kuat dan berpakaian baju zirah yang lengkap dengan peralatan tempur yang lengkap, dia bilang, kamu dengan baju zirah, dengan pedang, dengan gadamu, tapi aku datang dengan nama Allah orang Israel. Dan hari ini Tuhan akan menyerahkan nyawa kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa kita harus menghargai hidup ini? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidupmu. Coba Bapak Ibu renung-renungkan, perjalanan hidup kita ini begitu banyak hal yang mungkin tidak masuk akal. Begitu banyak pergumulan yang mungkin kalau kita sendiri mungkin sudahlah Tuhan menyerah. Tapi kita nggak akan menyertakan Tuhan. Dia memampukan kita berdiri sampai detik ini. Bapak Ibu, ketika menghadapi seseorang, udahlah nggak tertolong lagi orang itu. Pasti sekarang kita sudah sampai di titik itu. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Dan umumnya orang gampang menyerah. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, ketika itu dalam perjalanan yang mau ke Yerusalem, dia itu mau membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan. Tapi di tengah perjalanannya, dia ditangkap oleh Tuhan dan bahkan diutus oleh Tuhan. Sebelumnya dia masih pergi ke Arab untuk beberapa waktu. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika dia sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengutus, untuk menjadi orang yang menjadikan orang menjadi percaya pada Tuhan. Banyak di antara murid-murid tidak percaya. Apa mungkin Paulus yang begitu kejam? Apa mungkin Paulus yang begitu jahat bisa bertobat? Bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan melihat orang hari ini, tapi lihat lagi sampai 10 tahun ke depan. Gak jadi apa-apa. Jadi apa kalau di dalam Tuhan? Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Kamu jago dalam satu hal, kamu pintar dalam hal tertentu, itu tidak akan menjadi sesuatu yang membuat kamu bisa menjalani hidup ini dengan baik tanpa kekuatan dari Tuhan. Karena itu Bapak yang terkasih dalam nama Yesus, sadarilah bahwa kita ada hari ini semua karena Tuhan. Tuhan yang membuat kita mau ada, Tuhan mau kita ada karena Dia mau kita ini sejalan seterus senang dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari ini. Bapak Ibu, ketika saya belum percaya pada Tuhan, saya sudah pernah bilang, hidup saya nggak benar. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Syukurnya Tuhan menolong saya. Dan mulai saat itu sampai hari ini saya menyadari hidup saya berharga dan saya bisa menjalani, saya bisa berdiri hari ini semua karena kekuatan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita sadar kita jangan menjadi orang yang sombong. Supaya kita terus menyadari kita butuh kekuatan itu dari Tuhan. Daud tahu, sekalipun dia berpengalaman dalam membuat melempar batu